Mahmudah dan sebagainya. Tapi khalaf juga kan berpendapat Ustaz, dalam syar'i dan istilahi dan sebagainya. Itu aja mungkin perbedaan itu yang tidak usah kita perdebatkan terlalu jauh karena akan panjang diskusinya seperti itu Ustaz. Ya, jadi ya begini Bang, kalau memang mau jujur, kan slogan orang-orang Wahabi itu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh tidak ada yang mengatakan seperti perkataan mereka, lugawi dan syar'i, atau dunia dengan ibadah, dunia dengan agama, tidak ada. Yang ada kita temui itu adalah mahmudah dan madmumah. Kenapa kok mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, tapi malah mengambil pemahaman kholaf dan membuang pemahaman salafus soleh, bahkan mengatakan dari mana bid'ah hasanah itu? Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu, ya kan? Iya. Kan aneh, pemahaman seperti ini aneh, tidak fair, tidak adil di dalam menghukumi, ya enggak? Iya. Tapi kalau saya punya pandangan gini Ustaz, saya kan bergaul juga dengan teman-teman Muhammadiyah, saya alumni Muhammadiyah Ustaz di Makassar. Kemudian lebih banyak juga berkomunikasi dengan teman-teman, ya katakanlah tanda kutip taklim dengan ustadz-ustadz salaf lah Ustaz. Tapi untuk masalah tentang tadi kembali kepada slogan sesuai dengan pemahaman salafus soleh, saya lihat itu praktiknya kepada ibadah secara praktik begitu Ustaz. Seperti tata cara sholat Nabi dan sebagainya. Ketika dia masuk kepada istilah-istilah, dia terbuka peluang itu kepada kholaf begitu Ustaz. Terjemahannya, pembagiannya dan sebagainya. Lalu sejak kapan salafus soleh zakat pakai beras? Nah yang saya paham Ustaz, saya pernah dengar pembahasan itu. Ada keterangan dari mereka bahwa kenapa zakat tidak digunakan di masa Nabi, karena potensi beras ketika itu belum muncul Ustaz. Pertanian di Saudi Arabia itu tidak muncul. Ketika itu muncul di masa kita, kan pertanyaan gini, apakah Nabi ketika beras itu ada di masa Nabi, apakah Nabi juga melarang itu? Iya. Pasti ada potensi membolehkan Ustaz. Karena tidak ada dulu ketika masa Nabi, tidak ada beras, maka tidak ada hukum tentang beras. Iya. Jadi dia mengatakan gini Ustaz, bid'ah itu yang tidak ada potensi diadakan di masa Nabi, tidak ada potensinya, maka itulah bid'ah. Tapi kalau memang bisa diadakan, tapi kemudian diadakan secara sengaja dan tidak sesuai Nabi, itulah bid'ah kata mereka Ustaz. Ya. Nabi itu kan tidak ada potensi diadakan di zaman Nabi, tapi apa yang Nabi sabdakan ada di zaman kita. Apakah tidak ada kurma hari ini? Apakah tidak ada gandum hari ini? Kan ada. Kenapa tidak zakat pakai itu? Kan alternatif Ustaz, makanan pokok. Masalahnya adakah hadis Nabi makanan pokok? Ya maksudnya ini kan bukan secara tekstual Ustaz, tapi itu adalah ada yang lewat tamar misalnya, lewat gandum dan sebagainya. Itu kan Nabi menyebutkan bahwa gandum dengan gandum, emas dengan emas dan sebagainya. Tidak disebutkan beras dengan beras karena memang potensi tidak ada Ustaz. Nah maksudnya begini Bang, kenapa kok pemahaman yang sesuai dengan pemahaman Wahabi itu dipakai secara tekstual, kemudian yang tidak memakai secara tekstual atau secara maknawi ditentang? Lah kok pemahaman yang kemudian yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, tekstual yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, diambil secara maknawi. Simpelnya begini Bang, kok kalian boleh bikin, selain kalian nanti dibilang bid'ah? Kan aneh. Standar ganda kan? Standar kan? Kalau saya melihatnya enggak sih Ustaz. Sama seperti rupiah misalnya, ketika masalah zakat mal misalnya. Kan tidak ada rupiah di masa itu, tapi orang bilang mengkiaskan itu. Ya kan Ustaz? Tidak ada rupiah, tidak ada rupiah dan sebagainya. Tapi kita kan membayar zakat mal dengan 2,5% dari rupiah. Maksud saya itu begini Pak, sekarang itu apa yang disabdakan Nabi masih ada, kenapa nggak dipakai? Maslahat. Dipakai Ustaz. Oke, sekarang siapa dari kalangan Wahabi yang zakat pakai kurma dengan gandum? Konteks apa ini Ustaz? Yang zakat tadi?
Ya, contoh masalah zakat. Kenapa kok masih ada? Yang Nabi sabdakan kan ada. Bur, tamar, zabib, zabib. Itu kan ada. Iya. Kenapa nggak dipakai? Di mana Ustaz? Di Indonesia maksudnya? Iya. Kenapa? Ya mungkin karena Indonesia kan kita beda negara Ustaz, beda dengan muslimin di Jangan Saudi mungkin, Bang. Arabia. Jangan mungkin. Maksudnya begini, ada hadis Nabi, kenapa kok nggak dipakai? Yang Nabi sabdakan itu ada, kenapa nggak dipakai? Kalau mau Dipakai. jujur, Bang, kalau memang mau melihat siapa yang ikut hadis Nabi, saya bilang Hanafiyah. Hanafiyah itu sampai sekarang zakat nggak boleh pakai selain 4 hal itu. Dipakai Ustaz. Hanya konteksnya kita beda lokasi loh. Lah, kenapa kok karena beda lokasi nggak mau zakat dengan sesuai? Sekarang bertanya Ustaz, ketika orang beda pakai beras, apakah dia bid'ah? Bid'ah. Dan Anda menghukumi orang Indonesia bid'ah semua? Bid'ah hasanah. Iya, maksudnya begitu Ustaz. Berarti dalam konteks bid'ah hasanah boleh Ustaz? Kenapa? Oh, Dan kalian bisa, saya menggunakan Ustaz. konteks Antum kan boleh pakai- nggak bid'ah hasanah di dalam masalah pakai ibadah? istilah bid'ah hasanah dalam konteks antum Ustaz. Boleh Boleh tidak? tidak? Wahabi memakai istilah bid'ah hasanah kami. Ya tidak bagus Ustaz. Kita antum kan memakai istilah tadi tidak pakai hadis Nabi kalau kemauannya sendiri misalnya. Kata Wahabi kan tidak boleh ada bid'ah di dalam ibadah. Nah, maksud saya gini Ustaz. Ketika orang pakai beras, menurut antum dia bid'ah tidak Ustaz? Bid'ah. Yes. Tapi bid'ah yang mana? Versi yang mana Ustaz? Versi salaf, versi Apa? yang Hasanah. tadi, yang Ahli sunnah wal Wahabi. jamaah hasanah. Dalam konteks hasanah, apakah boleh atau tidak Ustaz? Boleh. Haram atau halal misalnya? Halal. Halal. Iya. Berarti boleh beras Ustaz? Oh iya. Oke, sudah Ustaz. Kholas. Nah, Wahabi itu kan mengatakan semua bid'ah dalam hal ibadah itu sesat. Wahabi tidak membid'ahkan beras Ustaz. Ah, berarti tidak Wahabi konsisten tidak dengan- membid'ahkan beras. Berarti tidak konsisten dengan kaidah. Di mana Ustaz kaidahnya Ustaz? Saya tadi sudah bilang. Ya, mereka mengatakan kan semua bid'ah dalam hal ibadah sesat enggak? Yang mana Ustaz? Yang tadi kutu bid'atin dola. Iya. Yang saya paham dari mereka, Saya tanya, semua bid'ah di dalam ibadah sesat enggak? Yang tadi yang kan tadi tentang zakat saja. Tentang Ya. makanan pokok. Semua Yang saya maksud tadi bid'ah. beras. Semua bid'ah tentang ibadah sesat enggak? Enggak, Ustaz. Saya masuk di zakat loh Ustaz. Iya, memang zakat bukan ibadah. Saya Iya tanya, termasuk. Pak, Maksudnya semua- gini Ustaz. semua- Maksudnya saya mau arahkan ini pembahasan Yang- bahwa kita tidak boleh kembali ke atas Ustaz. saya Maksudnya tanya, kembali Bang, kepada yang saya masalah tanya itu global. simpel. Kita sudah mengerucut loh Ustaz. Yang saya tanya itu jangan santai-santai. Yang saya tanya itu simpel. Semua bid'ah dalam perkara ibadah itu sesat enggak? Atau ada Sesat awal. bid'ah dalam perkara ibadah yang enggak sesat? Yang mana? Kalau pembahasan awal tadi dalam hadits yang disebutkan kullu bid'atin dolalah, semua dalam konteks ibadah bid'ah. Itu ya, semua dalam konteks ibadah bid'ah. Ya. Sesat enggak? Yang saya tanya sesat atau tidak? Kalau bid'ah ya kullu bid'atin dolalah. Oke. Oke. Zakat ini ibadah enggak? Nah sekarang pertanyaan Ustaz, masalah zakat terbuka ruang kias tidak? Saya tanya Enggak, Pak, Ustaz. zakat Saya harus ini- bertanya begitu Ustaz. Maksudnya jangan mengarahkan framing Ustaz. Jangan menjawab. Saya sudah tamat masalah gini Ustaz. Jangan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, Pak. Enggak, masalah saya akan tanya Ustaz juga, apakah rupiah Iya. juga tidak halal untuk disakati? Silahkan tanya Iya. Pak. Nanti saya jawab. Yang saya tanya itu dijawab dulu. Sudah saya Zakat jawab Ustaz. Sudah saya Iya, jawab tadi bahwa dalam hadis Nabi kan jelas. Zakat ini yang saya tanya itu bukan masalah tadi itu. Yang saya tanya zakat ini ibadah enggak? Termasuk dari zakat dalam rukun Islam. Oke, berarti kita harus ikut contoh Nabi kan? Nabi contohkan nggak dalam masalah zakat? Yang mana? Tentang zakat. Nabi contohkan nggak dalam masalah zakat ini? Ya terbuka, dicontohkan Ustaz. Apa contohnya? Yang mana Ustaz tadi? Yang kurma. Zakat fitrah itu apa saja yang Nabi contohkan? Yang sebatas pemahaman saya, zakat fitrah ya Ustaz ya. Ya, Ya makanan pokok itu Ustaz, gandum itu. mana lafadznya makanan pokok, Bang. Ya artinya gini Ustaz, maksudnya kita tidak usah bertanya masalah tekstual Ustaz. Ustaz pasti Harus paham ikut lah. Nabi. Ya, Masalah gitu kan. Antum kan cuma Kaum- tanya. masalahnya kan Tidak kaum contohnya. Anda, yang tekstual itu kan kaum Anda, bukan kaum saya. Ya jelas ada makan. Intinya gini Ustaz, ada lah makanan pokok.
Di mana hadisnya yang bilang kutul balat itu di mana? Jangan ngarang hadis, Pak. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan Dari falyatabawa maq'adahu minan nar. Itu kan dalam zakat fitri kan, setelah kita malam 1 Syawal kan Ustaz ya. Iya, yang saya tanya itu mana apa namanya? Mana itu dalilnya? Bisa buka referensi Ustaz ya. Ya, silahkan. Ya, sebentar. Artinya ini bertanya tentang jenis makanan Ustaz ya. Ya, saya tanya hadis Nabi tentang ibadah dalam zakat fitrah. Itu Nabi bilang apa? Ya, tunggu Ustaz. Ya boleh lah Ustaz sambil ini. Tanya-tanya Ustaz. Biar ndak gampang. Kunna nakhruju teksnya ya. Antum buka di dalam Muwatta. Banyak kok di kitab-kitab hadis. Kunna nakhruju zakat. Kunna nukhriju zakat al-fitri so'an min to'amin. Au so'an min tamrin. Au so'an min syairin. Au so'an min aktin. Au Oh iya Ustaz. so'an min zabibin. Soal min Mar. akid ya. Keju juga Ustaz ya. Iya. Aktin. Zabib. Iya. Gandum kasar, gandum halus, kemudian kurma dan kismis. Mana? Pertanyaannya mana beras Ustaz ya? Mana beras ya? Mana beras? Pertanyaan saya Ustaz, apakah beras itu bid'ah? Itu aja Ustaz. Itu kan larinya ke situ Ustaz. Oh, bid'ah. Bid'ah itu dalam konteks antum dia boleh atau tidak? Boleh, tidak sudah, sebagainya. Begini Bang ya, saya Artinya gini, jelaskan. begini Ustaz. Antum ini mengimani, antum ini beragama dengan metode ahli sunnah wal jamaah atau wahabi? Yang mana? Maksudnya Ustaz? Begini ya, antum beragama mengamalkan amaliyah syariah itu dengan metode ahli sunnah wal jamaah atau wahabi nih yang biasa ngaku-ngaku manhaj salaf itu? Ya dengan melihat dalil Ustaz, dengan beberapa pandangan para ustadz-ustadz yang dekat dengan kami gitu Ustaz. Oh, dengan ustadz yang dekat dengan antum manhaj apa? Gini aja Ustaz, kita kembali saja tadi. Pertanyaan saya adalah, ketika Nabi sebutkan tadi itu auso'an min tamrin, auso'an min syairin, apakah ketika tidak ada beras dia bid'ah? Ya, bid'ah, memang definisi Dalam bid'ah. pengertian bid'ah antum boleh atau tidak Ustaz? Bid'ah kami itu tergantung dalil. Ya, definisi antum boleh tidak Ustaz? Ya tergantung dalil Bang, ada dalil enggak? Dalil yang dipakai itu, Bang, dalil yang dipakai itu ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kalian mengimani Qiyas enggak? Tadi saya sudah bilang Qiyas Ustaz, berarti paradigma saya itu sebenarnya sudah boleh Ustaz Qiyas. Berarti antum ngikuti ahli sunnah wal jamaah, bukan wahabi. Iya. Kan saya bilang Qiyas Ustaz, beras itu dikasihkan dengan makanan. Begini ya, kata wahabi, semua bid'ah dalam ibadah sesat. Dan zakat ini adalah ibadah. Jadi kalau perkara dilakukan ibadah zakat dengan perkara yang tidak dilakukan Nabi atau perkara baru tidak ada contohnya dari Nabi, maka sesat. Sedangkan kami pakai metode di dalam melihat hadis ini yang dimaksud adalah kutul balat. Karena umumnya orang di zaman Nabi memakan 4 makanan itu. Akhirnya disimpulkan oleh Syafi'iyah sebagai kutul balat. Antum buka di Majmu' Syarhil Muhadzab punya Imam Nawawi. Itu loh. Kalau melihat dalil, lah siapa kita? Gitu. Iya, tadi kan sudah saya bilang Ustaz bahwa ini kan Qiyas dari awal. Gimana? Dari awal tadi saya sudah bilang Qiyas tentang beras tadi. Berarti tidak semua, kalau begitu tidak semua bid'ah di dalam ibadah adalah sesat. Kalau pengertian yang Ustaz bawakan. Tapi kalau salaf dia mendefinisikan itu begini Ustaz, ini ada pandangan lagi satu. Nah, kalau salaf mendefinisikan itu sebagai semua bid'ah dalam ibadah sesat, salaf yang mana? Ulang Ustaz, Afwan. Antum mau bilang kalau itu kan dalam pandangan saya tadi antum komentari. Terus antum bilang kalau salaf tidak melihat seperti itu. Lah salaf yang mana yang mengatakan semua bid'ah sesat tanpa terkecuali? Bukan salaf siapa itu? Bukan salaf yang kepada sejarah Ustaz ya, tapi salaf dalam persepsi saya adalah yang ustadz-ustadz yang viral itu Ustaz. Itu maksud saya.
Itu namanya mendefinisikan sesuatu sekehendak Anda. Sedangkan salaf Tidak, yang Ustaz. dimaksud adalah 3 kurun awal. Benar, Ustaz. Ini narasi tadi saya bawakan memang dari ustadz-ustadz sekitar saya loh. Saya Iya, ustadz salah tanda kutip yang dekat-dekat dengan saya gitu, Ustaz. iya, berarti memang mereka berarti tidak bisa disebut salaf mereka masih hidup kok. Saya nggak bisa disebut salaf, wong saya hidup hari ini. Guru saya pun begitu. Yang disebut salaf itu 3 kurun awal sesuai dengan hadis Nabi. Iya, saya paham, Ustaz. Maksud saya itu narasi yang saya bawakan supaya tidak terlalu panjang mendefinisikan loh, Ustaz. Maksudnya kalau bilang ustadz salaf itu ustadz yang memakai slogan yang ustadz tadi bilang loh. Ya susah kalau kita bicara antum pakai definisi, pakai istilah dan definisi sendiri, ndak nyambung-nyambung nanti. Ya maksudnya pahami saja konteksnya, Ustaz. Ya, lama-lama antum mengaku jadi nabi nanti. Ya, pakai definisi menurut antum atau enggak, atau mengaku mujtahid mutlak saja bikin madhab baru. Nanti aja, Ustaz. Ini narasi begini kan banyak loh slogan Muhammadiyah. Coba, apakah Muhammadiyah itu betul-betul sesuai Muhammadiyah? Coba, Ustaz, hati-hati, Ustaz. Memakai metode tarjih dan metode tarjih Ustaz, mereka. mendefinisikan orang ketika saya sebutkan Muhammadiyah, apakah betul Muhammad yang sebagaimana panutan kita? Itu enggak bisa, maksudnya mendefinisikan istilah itu, Ustaz. Iya, Itu mereka untuk menggunakan Muhammad nama aja. Muhammadiyah. Iya, mereka menggunakan nama Muhammadiyah untuk organisasi mereka, kan apa masalahnya? Ya itulah. Ketika orang mengklaim Ustadz Salaf, itu sebuah istilah untuk mereka, Ustaz. Organisasi enggak itu? Apakah ada ketuanya, Ustaz? Itu pertanyaannya. Apakah ada ketuanya? Tidak. Enggak, maksudnya yang yang menamai diri mereka sebagai salaf itu dalam konteks apa mereka dinamai salaf? Organisasi. Ya maksudnya gini, istilah itu kalau Ustadz mau pakai silakan juga. Boleh aja, Ustadz. Artinya jangan terlalu vakum Begini kepada ya, sebuah Bang. istilah. Dan Muhammadiyah itu seandainya Ya, coba pakai nama Muhammadiyah, Ustaz. Muhammadiyah. Begini, Bang. Muhammadiyah Ketika itu orang pakai Muhammadiyah, apakah salah, Ustaz? Nggih? Ketika orang pakai Muhammadiyah apakah salah, Ustaz? Enggak, mereka tidak salah. Wong mereka memang umat Nabi kok, umat Nabi Muhammad. Ketika orang pakai slogan salaf, salah tidak? Ya, hah? Ketika orang mengatakan salafi, Kalau salafi, dia salah bilang tidak? salafiyun, Ya. iya benar. Kalau Ya, dia itu, Ustaz. mengikuti salafus soleh. Tapi Gini, kalau dia Ustaz. bilang beda antara salaf ya sin lam fa, dengan salafiyun sin lam fa ada ya nisbat di situ dengan nun. Ya gitu loh, maksud saya gitu, Ustaz. Istilah itu kan menisbatkan mereka mengikut, semoga-moga dia ikut sesuai pemahaman salafus soleh gitu, Ustaz loh. Salafiyun, Muhammadiyun dan sebagainya. Oke, betul enggak mereka mengikuti salafus soleh? Betul tidak Muhammadiyah mengikuti Muhammad? Iya. Hmm? Mereka syahadat kok, mereka syahadat, mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, mereka haji, terpenuhi rukun Islam. Yakin, Ustaz 100%? Iya. Ada enggak pemahaman mereka yang menentang rukun Islam atau rukun iman? Nggak ada kan? Ya nantilah masalah penetapan satu Ramadan itu, Ustaz, gimana? Itu masalah ijtihadiyah. Ya katanya Hadis mengikut Nabi hadis Muhammad. Nabi itu terkait Adakah Nabi Muhammad mengikuti perhitungan kalkulasi, Ustaz? astaga sumu li ru'yatihi. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Fa in Ustaznya, gumma Ustaz. alai- Saya fa mau in Muhammadiyah, gum- Ustaz. Alah, iya saya mau kasih tahu ini hadisnya. Dalilnya Begini, itu Ustaz, saya enggak usah dilihatkan, Ustaz. Saya kasih tahu ya. Muhammadiyah itu, Ustaz, sudah mengetahui tanggal 1 Ramadan 1000 tahun ke depan loh. makanya kalau baca hadis itu baca sampai selesai. Gini loh, Ustaz. Ya artinya jangan sampai kita blunder, Ustaz. Iya, makanya saya bilang baca hadis itu. Jangan sampai mengklaim sebuah organisasi terlalu mentazkiyah, Ustaz. Hati-hati, Ustaz. Tidak, makanya saya bilang Kullu Bani Adam khotoun. Setiap anak cucu Adam ada kesalahannya. Organisasi kah, pribadi kah, ada salahnya, Ustaz. iya tahu. Iya, Ustaz. Artinya jangan terlalu mentazkiyah untuk membenarkan sebuah pendapat, Ustaz. Padahal saya ini bukan dari Muhammadiyah loh. Iya, artinya begini, Ustaz. Ini sangat fleksibel sekali kesalahan itu. Jangan sampai kita mentazkiyah orang, organisasi yang ada minusnya loh. Nah, sumu. Gitu, Ustaz. Iya. Gak usah dibawakan, Ustaz. Saya paham itu. Maksudnya Apa hadisnya, itu Bang? ada loh. Iya, ya. Apa hadisnya apa? Apa, Ustaz? Katanya paham. Yang saya tanya apa hadisnya, Bang?
Yang saya mau bawa tadi coba apa hadisnya? Yang apa Ustaz? Tadi saya mana? Katanya nggak usah dibawakan, sudah tahu. Oh, tanya lagi. Bukan hadis Ustaz yang saya bawakan loh. Maksudnya Ah, kesalahan itu ada setiap sisi orang itu ada kesalahannya Ustaz. Baik dia pribadi atau ke organisasi ada. Ustaz juga saya juga ada loh salahnya. Nggak usah mentazkiyah 100% bahwa ikut Muhammadiyah loh. Kadang kita tidak ikut 100% dalam hal A. Ada kadang kita tidak ikut 100% dalam hal B loh Ustaz. hmm, Iya gitu Ustaz. Dimaklumi itu Ustaz. iya. Terus? Ya artinya gini, orang yang menisbatkan diri kepada salaf jelas ada salahnya. Ada Bang, juga sisi benarnya Ustaz. itu dalil hadisnya itu kan sumu Iya. li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqdiru lahu. Terus antum mau salahkan di mana? Nahdiyin ketika mereka menggunakan metode melihat ru'yatul hilal itu sesuai dengan hadis Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ketika Muhammadiyah pakai metode apa namanya? Metode apa namanya? Menghitung itu, lupa saya nama istilahnya itu. Itu kan mereka melihat Hisab. fa'in go hisab, fa'in Iya. goma alaikum faqdiru lahu kata Nabi. Yang bisa saja di tempatnya Muhammadiyah goma. Tahu enggak goma? Tahu antum goma? Belum Ustaz. Goma itu berawan, enggak kelihatan, enggak bisa kita lihat hilal. Maka faqdiru lahu, hitung. Yang saya pahami Ustaz kalau dia Suruh hitung tidak itu digenapkan Ustaz. Suruh hitung itu nanti ada pembahasan di syarhu umdatil fikhi punya ar-rajihi itu karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya'muru man yanzuru ilal hilal lailatas salasin min Sya'ban. Karena nanti panjang pembahasannya. Nanti ketika tidak dilihat nanti suruh sempurnakan menjadi 30 hari. Ah ini ketemu riwayatnya. Fa in goma 30 hari alaikum. Ustaz digenapkan. Di dalam riwayat lain mengatakan fa in goma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Lah, salahnya mereka di mana? Nah, Itu kan digenapkan Ustaz ya. Hah? Digenapkan ya 30. Iya. Yang digenapkan Menggenapkan Ustaz ya. iya. Ya Ustaz. Saya akidah Muhammadiyah semester sampai semester 8 Ustaz. Saya tahu cara hitungnya Ustaz. Tidak sama seperti menggenapkan 30 hari loh. Lah mereka kalau ngitung dari awal memang masalah. Mengambil sudut pandang kias dari hadis ini kan bisa. Dia Dan punya kalender bahas sampai ulama kan bisa, Bang, ke di dalam depan, Ustaz. permasalahan ijtihadiyah fikih. Kok antum permasalahkan begitu? Sesuatu yang begini ya, Bang. Yang saya heran dari kalangan Wahabi ini, sesuatu yang ada dalilnya mereka permasalahkan. Yang mereka yakini tidak ada dalilnya itu tidak mereka permasalahkan, kan aneh. Enggak juga Ustaz. Dalilnya tadi Ustaz, tidak ada dalilnya dia pakai kias. Hah? Kata kalian kan tidak boleh bid'ah dalam ibadah. Kenapa kok pakai kias? Ibadah itu kan harus ittiba. Bukan kisah alaihi, tapi ittiba apa Nabi bilang itu. Sedangkan kalau mau ittiba, hari ini masih ada gandum, hari ini masih ada kurma, hari ini masih ada kismis. Antum nggak percaya masih ada kismis 100.000 1 kilo itu di Samarinda. Gini Kurma Ustaz. di depan sana itu ada jual. Kenapa kok nggak beli? Terus zakat? Orang mau Ini, Ustaz, orang ini pasti mau. ada miskonsepsi Ustaz kalau saya lihat dari pendapat antum dengan Ustaz Salaf itu tidak semua loh bahwa harus ansih dalil yang harus jadi pandangan. Tidak Ustaz. Silakan antum ke Ma'had Salaf di Makassar, di Jakarta dan sebagainya. Kadang itu miskonsepsi Ustaz. Coba sama-sama duduk, diskusikan. Ya. Buka loh luang seperti Begini, Bang, maksudnya tidak begitu Ya. juga bahwa harus ansih ada seperti itu. Kalau tidak ada bid'ah, tidak juga Ustaz. Maksudnya antum kurang silut apa? Kurang Masalahnya gaul gitu. begini. Ustaz. Masalahnya begini, Bang. Saya dapati orang-orang Wahabi yang tasamuh itu, Bang Mandar, Abu Fadilah, siapa lagi Muhammad Rizki, nama-nama akunnya ini saya sebut. Terus ada yang baru saya dapati kemarin,
Saya baru selesai ngedit videonya, insya Allah saya posting besok. Judulnya diskusi dengan Wahabi yang berakal sehat, kurang lebih begitulah. Yang apa, berilmu dan punya akal sehat. Itu enak ketika kita sampaikan dalil, terus dia baru lihat dalil itu dan dia bingung dengan pemahaman yang dia yakini, dia bilang dia tawakuf, dia nanti dipelajari dulu. Saya senang dengan orang seperti itu. Tapi kan ada orang-orang yang jumut, ABS. Ya, saya akui seperti itu, Ustaz. Ada, tapi tidak menggeneralisasi semua seperti itu, Ustaz. Nah, saya pun Ada tidak oknum seperti itu. menggeneralisasi. Maksud Ya. dari room ini saya buat untuk mengedukasi orang-orang jumut itu. Ya kalau orang jumut itu kan memang sudah akut penyakitnya, mungkin susah disembuhkan. Kecuali dia memang Allah kasih hidayah kan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, kan begitu Allah bilang dalam Al-Qur'an. Tapi ya pengikut-pengikut mereka kan masih bisa kita sampaikan referensi, masih bisa diajak untuk berpikir pakai akal sehat kan. Itu yang ditargetkan, Bang. Anak tidak mengeneralisasi, tidak. Anak aku yang makanya anak bikin room seperti ini untuk menghilangkan orang-orang jumut tadi itu. Terputus generasi jumut di kalangan Wahabi, akhirnya ada tasamuh, ada toleransi di antara kelompok Wahabi dan selain Wahabi. Kan kalau begitu enak. Tidak perlu kita saling menyalahkan, saling menyesatkan hanya karena tidak dilakukan Nabi. Bahkan ada yang mengatakan, saya pertama awal-awal punya TikTok, itu ketika saya membantah ada namanya ABC. Ketika saya sampaikan, kan dia bilang tidak ada bid'ah hasanah. Nabi bilang kullu bid'atin dolalah. Terus saya sampaikan perkataan perkataan Imam Syafi'i yang berdasar pada perkataan Sayyidina Umar. Coba antum tahu jawabannya apa? Iya, gimana, Ustaz? Hah? Dia tanya dengan hebatnya itu, ditanya siapa yang lebih mulia di antara Sayyidina Umar dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Sayyidina Umar tidak paham hadis? Apakah Imam Syafi'i tidak paham hadis sehingga dia menyalahkan Imam Syafi'i berdasarkan hadisnya Nabi? Kan ya Allah, apa ya bahasa saya itu sampai kehabisan bahasa halus untuk menanggapi orang seperti ini. Iya, Ustaz. Ya, makanya saya pertanyakan begini supaya kita cek benar tidak mereka konsisten terhadap kaidah yang mereka bangun. Kalau orang-orang tasamu tidak masalah. Kita punya kaidah, antum punya kaidah, kita jalankan masing-masing. Yang penting kita tidak saling menyalahkan. Halas, selesai. Antum punya dalil, kami punya dalil, selesai. Ini enggak, kita punya dalil, mereka merasa dalil mereka yang paling benar. Oh, itu yang buat tahlilan ahli bid'ah sesat. Itu yang buat maulidan ahli bid'ah sesat. Apa ini? Itu yang bilang bid'ah hasanah sesat, menentang hadis Nabi, menentang Nabi. Kita dibilang penentang Nabi karena mengikuti Imam Syafi'i. La haula wala quwata. Coba antum di mana manusia seperti itu ketika dia ceramah otaknya itu disimpan di lemari mungkin. Kalau orang-orang tasamu, Bang, nggak ada permasalahkan. Nah. Enak ketemu dengan orang tasamu. Insya Allah besok lah anak posting terus, antum lihat nanti. Kita diskusi masalah pemahaman. Anak diskusi kemarin kalau tidak salah kemarin dulu 2 hari yang lalu. Itu dengan yang akun nama user Sif itu terkait masalah Athariyah. Dan itu tidak langsung ketika anak bawakan kalamnya Imam Ahmad bin Hambal tidak langsung menyalahkan. Saya cek dulu. Ketika saya bawakan bid'ah yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Umar, dia bilang coba saya minta referensinya. Oke. Terus dia bilang nanti saya cek dulu. Ini kan tidak. Saya pernah diskusi dengan orang nama ABC itu juga. Saya bawa perkataan Imam Syafi'i berdasarkan makalah Sayyidina Umar, dibantah dengan perkataan Sayyidina Abdullah bin Umar. Kullu bid'atin dolala wa in ro'ahan nasu hasanah. Dan itu dia bawa, ditulis sama Imam Ad-Dhahabi dalam muqaddimah kitab apa lupa. Intinya selesai penulisan itu beliau membagi bid'ah berdasarkan ahkamus syariah. Lucu. Membawa satu dalil tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis. Bahkan kalau kita cross check ternyata di dalam riwayat Abu Daud itu Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan bid'ah di dalam ibadah. Bid'ah, saya tambahkan tasyahud, terus dia bilang saya tambahkan ini. Zidtu fiha, jelas zidtu fiha.
Cuman kan repotnya orang-orang otak jumut seperti itu, kita sampaikan dalil dibilang dalilnya lemah. Nah, lucu lagi ketika saya komentari masalah bid'ah hasanah itu, disampaikan semua bid'ah sesat. Karena ada di VT saya, ada orang yang ngirim kepada saya, Yazid bilang, almarhum Yazid, almarhum Bapak Yazid Jawas, itu mengatakan, oh riwayat yang 11 dari Sayyidina Umar itu lemah. Bagaimana bisa lemah? Itu sesuatu yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i tidak tahu hadis? Kan repot bang, repot. Kalau kita beragama sesuai dengan hawa nafsu kita, itu repot bang. Ya Allah. Iya, Ustaz. Itulah artinya ada memang oknum ya yang belum paham tentang perbedaan dan sebagainya. Tapi di satu sisi mungkin gitu juga sih Ustaz, kalau saya pandang bahwa persoalan definisi dan sebagainya itu juga harus terbuka ruang untuk memaklumi Ustaz kalau saya. Makanya bang, saya itu selama diskusi saya kepikiran mengenai satu kesimpulan, makanya ini muncul dari pribadi saya sendiri, mengenai satu kesimpulan, satu titik temu yang bisa mempertemukan antara Wahabi dengan kelompok selain mereka. Bagi saya, ketika kita mau bersepakat di satu definisi, insya Allah tidak ada lagi pertentangan di dalam masalah ini. Sepakat di dalam definisi bid'ah. Kalau kita mau sepakat di dalam definisi bid'ah, insya Allah selesai masalah ini. Cuman kan enggak. Ahli sunnah wal jamaah itu memandang bid'ah luas sekali bang. Dan patokannya itu ada pada perkataan Imam Syafi'i. Ma wafaqa sunnah mahmud, ma khalafa sunnah madmum, selesai. Intinya dilihat dari dasar dalil, ketika dia sesuai dengan dalil-dalil yang ada, maka itu bid'ah yang terpuji. Ketika dia menyelisih bang, bukan tidak ada dalil. Menyelisih dengan dalil yang ada, maka itu tercela. Karena seandainya tidak ada dalil, kita masih bisa pakai riwayat Ibnu Jarir. Ini menjadi dasar kaidah al-adatu muhakkamatun, ditulis sama Imam Suyuti di dalam kitab Asbah wan Nazair. Dalilnya begini, ma ra'ahul muslimuna khairan fahuwa indallahi khairun, wa ma ra'ahul muslimuna syai'an fahuwa indallahi syai'un. Cuman kan kalau kita memahami hadis ini luas tanpa hadis-hadis yang lain, nah itu bakal kacau. Yang penting dilihat baik. Nah kadang dikira orang-orang ahli sunnah wal jamaah berpikiran seperti itu. Tidak. Metodologi Syafi'iyah itu jami'ul adillah. Mengumpulkan semua dalil kemudian dibuat satu kesimpulan dari dalil-dalil yang ada. Heran, bahkan sesuatu yang bentuknya mukhtalaf dikatakan lemah. Saya ada, antum kalau mau nanti saya kirimkan video di VT saya terkait apa yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, nikmatil bid'ahati, itu kan 20 rakaat tarawih. Nah itu dibilang sama almarhum Yazid Jawas lemah. Kata-kata lemah itu dari mana? Seandainya kita tinjau dari konteks matan hadisnya yang dimuat oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta beliau, itu rata-rata rawinya itu orang-orang sikoh. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, Hufad, sikoh, fakih. Kemudian dari beliau dari Urwah bin Zubair, sama sikoh. Beliau dari Abdurrahman bin Abd Al-Qari, itu juga sikoh. Bagaimana bisa lemah riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang sikoh? Tuh, di Syarah Sunnah punya Imam Bagawi mengomentari hadis ini juga. Beliau katakan hadza hadisun sahihun. Ini hadis yang sahih, kata beliau. Di dalam syarah beliau, penjelasan beliau terkait rakaat itu memang ada perbedaan pendapat. Ada yang dari Sa'ib bin Yazid mengatakan 11. Sayyidina Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengerjakan 11. Kemudian riwayat yang dari Malik an Yazid bin Ruman itu
Sayyidina Umar memerintahkan 23. Terus yang beliau tulis dari kebanyakan ahlul ilmi, redaksinya begini: wa amma aktsaru ahlil ilmi fa'ala isyrina rakaatan. Yurwa dzalika an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaulu Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa ashabur ra'yi. Qala Syafi'i wa hakada adraktu bi baladina Makkah yusalluna isyrina rakaat. Bayangkan yang dia katakan 20 rakaat lemah, ini riwayat yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan sahabat selain mereka berdua. Kemudian ini adalah pendapat yang dipakai oleh Imam Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam madhab, walaupun madhabnya inqita'. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Muslim. Kemudian Imam Syafi'i. Kemudian Ashabur Ra'yi. Antum tahu Ashabur Ra'yi itu siapa saja? Imam Abu Hanifah dan 2 murid beliau, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan As-Saibani. Riwayat maksudnya sebanyak ini dan sekredibel ini orang yang imam yang meriwayatkan dibilang lemah. Bahkan mengutip perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan wa hakada adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna isyrina rakaat. Imam Syafi'i beragama itu dengan dalil, Bang, bukan dengan hawa nafsu.